ini pertama kali aku tahu keberadaannya di website 1000 Kata. Waktu itu fotonya cuma ada rangkaian kalau nggak salah dengan narasi yang juga sangat singkat. Tapi aku tertariknya adalah karena menurutku karya street mythology ini lalu jadi kayak ngisi kekosongan apa ya dari secara periodisasi, baik itu dari kekaryanya Mas Rama sendiri, juga dari periodisasi kekaryaan fotografi oleh fotografer Indonesia pada saat itu gitu. Karena era tahun 90-an akhir itu yang bagi banyak fotografer generasiku yang kayak nggak tahu di Indonesia itu ada karya-karya fotografi apa aja sih sebetulnya gitu. Nah, karyanya Jogja Street Mythology ini bagiku jadi kayak sesuatu yang wah ini menarik karena bisa dibaca untuk mengisi kekosongan itu gitu. Dan yang aku amati adalah aku merasa, tapi ini baru pembacaan ya Mas, aku merasa bahwa karya Mas Rama yang di Street Mythology ini semacam kayak bridging antara karya-karya yang di foto cerita yang di Yang Kuat Yang Kalah untuk kemudian sampai ke yang karya yang lebih baru. Kenapa gitu? Karena aku kebetulan punya bukunya Mas Rama yang Bali Living in Two Worlds, yang dari di antara dua dunia. Di situ ada, itu bukunya buku kumpulan esai sebetulnya, tapi ada satu chapter yang itu isinya foto esai dari Mas Rama dan ada beberapa foto lain yang jadi ilustrasi esainya gitu. Tapi di buku itu aku melihat ada sesuatu yang itu cukup berbeda dari foto-foto cerita yang ada di Yang Kuat Yang Kalah. Jadi kalau aku nggak tahu teman-teman yang ada di sini udah pernah lihat bukunya atau belum. Tapi kalau teman-teman nanti lihat foto-foto yang esai yang di sana, terlepas dari kualitasnya memang sangat-sangat bagus, tapi juga yang aku amati foto cerita yang ada di sana mungkin lebih sederhana dalam kontennya. Dalam artian di buku Yang Kuat Yang Kalah itu ada esai misalnya tentang tukang jagal itu di Bukit Tinggi apa ya Mas? Betul. Bukit Tinggi. Kemudian ada yang tentang gajah, ada yang tentang nelayan gitu. Artinya adalah foto-foto cerita yang ada di buku itu mungkin lebih seperti kebanyakan foto cerita yang teman-teman lihat sekarang gitu. Kayak foto cerita yang menunjukkan tentang satu figur atau satu isu yang sangat spesifik gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita melihat contoh foto-foto cerita yang jadi contoh sekarang kan seringnya yang kayak foto cerita tentang pembuatan apa gitu, atau foto cerita apa gitu kan. Itu foto-foto yang foto-foto cerita yang ada di buku Yang Kuat Yang Kalah itu semacam itu. Tentu saja dengan versi yang sangat bagusnya ya gitu, dengan kualitas narasi dan fotonya bagus gitu. Tapi ketika aku melihat karya Mas Rama yang di Bali Living in Two Worlds, itu bentuknya udah sangat jauh berbeda. Karena dia nggak hanya ngomongin satu cerita yang spesifik, tapi melihat fenomena yang lebih luas. Karena di buku itu dia sebenarnya konsepnya sangat mirip dengan, atau gagasannya sangat banyak yang sangat mirip dengan apa yang tadi Mas Rama ceritakan di sini. Tentang soal perpaduan budaya, yang budaya tradisional ketemu budaya populer. Jadi kayak aku ingat ada foto yang bagus banget yang aku suka itu adalah karena semua foto itu diambil di Bali ya. Jadi ada satu keluarga naik motor, itu kayaknya mau sholat id atau apa gitu. Jadi kayak satu keluarga bapak, ibu dan dua orang anak itu, mereka keluarga muslim, naik motor lewat di depan patung Yesus. Tapi patung Yesusnya yang ada di pura Hindu. Jadi itu kayak akulturasi yang sangat beragam gitu. Dan foto-foto lain di karya itu tuh banyak soal pertemuan budaya semacam itu. Tapi intinya adalah di karya itu kan foto-fotonya bukan cuma dari satu event, bukan cuma dari satu figur gitu, tapi lebih ke bagaimana fotografernya melihat apa yang ada di sekelilingnya dan berusaha mengungkapkan satu fenomena gitu tentang itu, tentu saja berdasarkan interpretasinya. Nah, aku ketika melihat foto-foto yang di Street Mythology itu juga sebetulnya
aku jadi teringat itu karena aku malah melihatnya kembali. Aku melihatnya yang versi yang di Bali dulu, karena yang di Bali kalau nggak salah itu setelah ini ya Mas ya harusnya Betul. timeline ya. Ya. Tapi kemudian ketika ngeliatin aku jadi ngerasa, oh oke, mungkin ini yang memulai dia untuk akhirnya kayak ada semacam pergeseran gitu. Kenapa ini menarik? Karena kemudian banyak fotografer dokumenter yang lebih kontemporer, termasuk di generasiku juga, akhirnya sekarang jadi lebih banyak yang mengangkat gagasan-gagasan yang misalnya lebih besar seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya paling baru aja rilis bukunya Roni Zakaria misalnya yang Man Mountain in the Sea, itu juga pada dasarnya gagasannya semacam itu. Artinya walaupun foto-foto yang ada di buku itu foto-fotonya ada yang soal ritual, gunung, laut, tapi dia ngomongin gagasan yang lebih luas dari itu, gitu. Nggak cuma ngomongin ritual-ritualnya aja. Ini menurutku penting karena banyak aku lihat terutama yang fotografer yang muda-muda belum bisa melihat kaitan antara foto-foto yang kelihatannya nggak ada hubungannya itu gitu. Jadi kayak misalnya tadi Mas Rama cerita soal foto-fotonya, mungkin kalau nggak ada prolognya dulu, itu masih akan kelihatan kayak ini foto tunggal gitu kan. Nah itu yang mungkin aku tertarik untuk bahas juga Mas, mungkin juga sekaligus nanti buat materi hari Sabtu. Aku ingin tahu apakah pada saat itu ya lebih ke apa yang terjadi sih, apakah ada sesuatu yang mendasari Mas Rama untuk jadi memiliki pergeseran cara berpikir kayak oh ini kayaknya untuk foto-foto ya untuk foto-foto cerita seperti yang aku lakukan udah selesai nih gitu, karena emang selain foto cerita yang ada di buku yang Kuat yang Kalah, kalau teman-teman lihat ke karya-karyanya beliau yang ada di foto media juga bagus-bagus sekali, yang pada dasarnya udah selesai gitu. Dan kupikir fotografer, seniman, siapapun yang berkarya ketika udah tahu caranya bikin sesuatu itu biasanya kayak ada kayak ngomong meneh ya gitu ya, kayak bikin kayak gini gampang lah gitu, tinggal apa yang setelah ini gitu. Nah aku ngerasa yang aku baca dari karya-karya Mas Rama berikutnya mulai ada semacam keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Dan tentu saja pada saat itu sejauh yang aku tahu ya cukup lebih maju dari kebanyakan fotografer sih, karena aku belum menemukan banyak contoh lain di mana pendekatan seperti ini tuh dilakukan gitu. Pendekatan di mana fotografernya memotret hal-hal yang bukan jauh berbeda, tapi dalam lingkup yang lebih besar, tapi sebenarnya ngomongin satu gagasan tertentu gitu. Mungkin contoh lain yang aku bisa kasih ya mungkin orang tahu juga, tapi aku sempat ngomong di Erik Rastia, Mas Erik motret di ruang publik dari tahun 90-an sampai 2000-an pertengahan atau 2000-an pertengahan sih. Untuk bukunya yang Jakarta Etika Banal juga kurang lebih pendekatannya serupa. Tapi kebanyakan fotografer lain yang pendekatan jurnalistik ataupun dokumenter itu aku lihat di era segitu masih seperti yang dilakukan Mas Rama di tahun 96. Bikin foto cerita itu ya itu tadi kayak oh ini ngangkat figur siapa, ini pembuatan apa gitu. Jadi masih stuck gitu. Nah aku pengen tanya itu Mas, apa sih yang waktu itu kemudian jadi mendasari perubahan ini gitu? Karena di foto-foto yang di presentasi itu juga ini lebih banyak simbol-simbol lagi gitu daripada yang tadi dipresentasikan di awal. Di sini sangat-sangat lebih banyak penggunaan simbol-simbol bahkan. Dan apakah juga tadi Mas Rama juga sempat nyebutin sedikit soal era transisi yang tahun 98 gitu. Teman-teman di sini akhirnya berapa ya? 2000 jadi bahkan belum lahir pada saat itu. Aku juga kemarin baru sadar aku di Bandung itu ngomongin 98 sebenarnya ini orang-orang ini semua belum pada lahir ya waktu itu. Jadi mungkin juga perlu kayak sharing apakah era transisi pada saat itu juga jadi sangat mempengaruhi secara kekaryaan gitu. Karena setelah era itu kayaknya kita belum mengalami fase transisi yang sedramatis itu gitu. Tapi intinya aku rasa bagi mereka yang berkarya
pergeseran shift yang sangat dramatis seperti itu seringkali juga menghasilkan perubahan dalam pekaryaan. Jadi mungkin bisa sharing lebih soal itu juga, Mas. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Mas Kurniadi Widodo, terima kasih.